tugas saya adalah untuk ngurusin mereka gitu. Jadi saya mengambil itu keputusan untuk ya udah, kalau mendingan gak apa-apa, kita bakal disikat-sikat, kita bakal diserang berbagai macam pihak, resesi, tapi paling tidak 5 tahun ini kita bisa memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi akan sangat sulit untuk diputar balik. Itu aja. Siapapun menterinya, siapapun presidennya, dalam setiap program yang kita buat, kita harus mencapai that minimum scale. Untuk memastikan siapapun, mau itu orang baik atau orang tidak baik yang mengganti saya, akan sangat sulit memutar balik kapal besar ini. Kalau 1,6 juta guru udah menggunakan satu platform, coba aja tarik itu aplikasi dari guru. See what happens. Kalau sekarang 420.000 anak-anak udah keluar kampus, coba aja siapa tuh yang berani narik itu program. Adik-adik kelasnya bakal ngapain? Demo langsung. Kalau mereka nggak dapat haknya sama. Jadi berbagai macam program, kalau 20% dari sekolah kita, kepala sekolahnya udah guru penggerak, kementeriannya melakukan apapun, perubahan akan terjadi secara otomatis. Jadi itu goal saya adalah oke lah, that's the trade off. Ini akan menjadi pengalaman di mana saya akan punya banyak musuh, saya akan punya banyak orang yang tidak bisa mengerti atau saya tidak bisa ada waktu menjelaskan kenapa ini semua penting. Tapi I know at the end perubahan itu akan berubah dari kebijakan menjadi gerakan. Dan as long as it become a gerakan, nothing can stop that later. Hopefully, that's the dream. Keren, as always. Salah satu transformasi kita buat PPG yaitu 1 tahun training sebelum menjadi guru. Itu yang kita kunci sekarang programnya di Kemendikbudristek. Kita buat tes masuknya lebih susah, tes akhirnya lebih susah. Jadi kita kunci 1 tahun itu. Yang terpenting daripada survei dan interview dan analisis untuk masuk program itu adalah Anda nih mau jadi guru kenapa? The reason why, dan pertanyaan-pertanyaan yang biar dia tidak bisa bohong mengenai alasannya dia kenapa menjadi guru, adalah faktor terpenting daripada kemampuan dia menjadi guru yang baik. Kenapa? Nyambungnya itu dengan growth mindset. Satu adalah ini guru menjadi guru karena kepengen ngebantu anak-anak apa tidak. Jadi yang pertama adalah orientasinya kepada anak. Dan yang kedua adalah apakah guru itu, ini namanya growth mindset. Guru itu percaya nggak bahwa dia sebagai guru bisa terus menjadi lebih baik, dan otomatis guru yang percaya dirinya bisa lebih baik itu biasanya dia merasa semua muridnya dia juga potensi bisa menjadi lebih baik. Jadi growth mindset itu menular. Kalau dia percaya dirinya bisa jadi lebih baik, dia akan mencari informasi, menggali knowledge untuk menjadi lebih baik. Dan sama juga dengan bagaimana dia treat anak-anaknya dia. Anak-anaknya juga dia akan percaya potensi setiap. Saya nggak peduli guru itu kualifikasinya S3 dari sekolah terhebat di dunia. Kalau dia tidak percaya sama potensi setiap anak di situ, termasuk anak-anak yang paling struggling dalam kelas, itu guru buruk. Itu yang namanya guru buruk. Guru yang menyerah atas potensi setiap anaknya. The best teachers are the ones that spend the most time dengan yang paling struggling. Karena dia percaya potensinya mereka untuk succeed. Ada miskonsepsi Kemendikbudristek nggak mau anak-anak belajar Chinese. No, yang kita bilang adalah caranya ngaco. Karena anak umur 5 dan 6 kalau diajarin dengan worksheet seperti itu, ya oke, dia mungkin akan belajar. Tetapi dia akan selama-lamanya mengasosiasikan sekolah dengan suatu hal yang membosankan, menyakitkan, painful buat dia. Dia akan mengasosiasikan the process of learning dengan an experience yang negatif. Dan itu damage-nya terjadi pada saat dia udah kelas 3-4 SD nanti. Pada saat Indonesia anak-anaknya paling tinggi, salah satu yang terhebat di dunia bacanya dan nulisnya di umur PAUD. 5-6 kelas 1 gitu. Giliran kelas 4 dia udah kalah sama Finland, semuanya udah kalah total, kalah sama Vietnam dan lain-lain. Kenapa? Karena that leap itu terlalu besar karena kita dealingnya terlalu cepat di awal. Bukan terlalu cepat dengan format yang tidak menyenangkan. Jadi kita, the basic philosophy adalah sekolah itu harus menyenangkan. Dan kita mengambil pembelajaran di PAUD itu Pak Gita, dan kita ingin mentransfer itu ke SD, SMP, dan SMA juga. That's what we want to do. Betul. Gitu. Sekolah harus menyenangkan karena kalau tidak anak itu, apa yang anak pelajari di sekolah dari sisi konten Pak Gita, itu
tidak akan punya dampak meaningful terhadap karir dia apa. Everybody here tahu setelah selesai S1 masuk ke kerjaan, you start over again. You belajar all over again. Itu nggak ada. Semua anak di bawah umur 35 udah tahu ini gitu loh. Jadi it's so weird kenapa kita harus menjelaskan kampus Merdeka kepada orang gitu. Yang paling penting adalah making lifelong learners. Dan untuk make lifelong learners, you have to make school engaging and fun. Jadi mau dikasih uang pun akademik top di dunia nggak peduli Pak. Mereka tuh kepengennya sebenarnya melihat ada research opportunity yang menarik, ada problem yang menarik. Jadi itu saya bukan jualan dana, ya mereka tertarik kalau ada pendanaan research mereka ya. Tapi itu juga. Jadi kita ini sekarang sedang merancang an incentive structure. Kita kan ada berbagai macam incentive structure sekarang. Udah ada insentif buat matching fund dari industri yang the most successful incentive program untuk industri ke universitas. Ada praktisi mengajar, 6.000 praktisi sekarang mengajar dengan dosen dan dibayar kita. Ada satu lagi insentif program yang lagi digodok nih, Pak Gita, yang mengenai bagaimana caranya kita bisa melibatkan researcher atau peneliti dari top institutions untuk mengambil dan berkolaborasi dengan researcher kita, postdoc kita, research assistant kita, untuk mengerjakan research di sini ataupun di luar negeri, kita nggak peduli. Kalau researchnya di luar negeri pun yang penting ada tim kita gabung sama mereka, ada orang Indonesianya, postdoc ke sana. Karena at the end of the day kan SDM yang mau kita latih. So we are starting that in small ways. Tapi bagusnya, the good news adalah Indonesia itu adalah golden Indonesia itu adalah benar-benar wonder world buat research. Apapun yang sekarang lagi hot kita punya. Kita punya dari aspek maritim, ya. Kita ada apapun climate change kita ada, negatif dan positif. Dan itu yang menarik kan buat mereka. Kita punya rainforest, kita punya kehilangan rainforest, kita punya the largest biodiversity underwater, kita punya coral bleaching, kita punya masalah demografi, kita punya dampak of climate change yang bisa mewakili berbagai macam ekosistem. Kita punya, pokoknya semuanya ada deh di sini yang bisa dibuatkan research. Jadi itu saya jualan tuh ke luar negeri buat membawa mereka interest mereka ke Indonesia. Tapi ya growing, baru mulai sekarang interest. Sekarang university ada Monash mau setup di sini. Kemarin kita ngomong dengan yang lain, saya nggak boleh sebut siapa, tapi sejak Monash masuk itu ngantre loh. Semua menginginkan sekarang lagi ngetren anaknya inovatif dan kreatif. Tapi ada satu lagi bilangan, Mas Menteri, jangan jadikan kelinci percobaan sistem pendidikan kita. Itu adalah komen yang sangat mencelakakan sistem pendidikan kita. Karena bagaimana caranya anak-anak kita akan kreatif dan inovatif kalau sekolahnya aja tidak kreatif dan inovatif. Kalau sekolahnya tidak diberikan hak dan didorong untuk melakukan berbagai macam eksperimen, inovasi cara pembelajaran, dan hak untuk gagal. Tidak ada namanya inovasi tanpa diberikan hak untuk gagal. Setiap sekolah dan universitas harus mencoba berbagai macam hal dan mereka akan gagal dan itu positif, itu bagus. Mereka belajar dari kegagalan inovasi seperti yang kita tahu Pak Gita, datang dari kegagalan kecil-kecil yang menjadikan kesuksesan besar di akhir hari. Gitu. Tapi kalau sekolahnya aja tidak diperbolehkan untuk mencoba hal-hal baru, don't expect anak-anak kita akan tumbuh kreatif dan inovatif. Gitu aja deh, logikanya simple aja. Orang tua itu harus selalu meyakinkan anak itu bahwa si orang tua percaya akan potensinya itu anak. Ini persis sama kayak guru, nggak ada bedanya. Jadi kalau orang tua itu selalu meyakinkan anak, I believe you can do it. You can do it. Gitu. Walaupun dia kesalahan, dia kesandung-sandung, I believe you can do it. Anak itu akan merasa bahwa kalau orang tuanya, orang yang dia paling hormat, berarti dia mungkin, maybe I can. Itu luar biasa. Itu the beginning of growth mindset. Jadi prerequisite daripada growth mindset adalah the belief that you can do it. Sekarang aja dengan kurikulum Merdeka dan guru-guru penggerak dan sekolah penggerak, itu banyak orang tua sekarang datengin, aduh Mas Menteri, kita nih sibuk banget di rumah. Kenapa Bu? Karena sejak kurikulum Merdeka anak saya tim project terus. Project sama anak-anak, tim project. Sibuk. Oh gak apa-apa ya Bu, repot ya? Ya repot, tapi anak saya terus cerita mengenai sekolah sekarang pertama kalinya. Jadi ini anak engage gitu. Karena suddenly dia working with his schoolmates, dia ter-engage dengan proses pembelajaran dia. Nah sama aja di rumah tangga. To bring them in whatever you're doing, cooking,
ngelihat ini, kita lagi nonton apa, kita lagi ngerjain kerjaan, kita di laptop, apapun, bring them into those activities dan mereka akan merasa they can do it. Gitu. Kira-kira gitu. Keren banget.